Baim mau bobok dulu. Ini buat kamu. Buat aku? Iya. Wangi ya? Wangi. Terima kasih ya. Tahu nggak ini dari mana, Kembang? Dari mana? Dari kebun orang. Kamu nyolong? Enggak. Terus? Orang yang lagi meleng aku ambil. Bayar tapi? Iya, tapi bayar. Oh, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Bahagia itu sederhana. Bahagia itu ketika aku duduk di sampingmu. Bisa aja. Mas Jarwo. Iya sayang. Di langit tuh ada bulan dan penuh dengan bintang. Tapi tetap aja redup. Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena cahaya cinta kamu buat aku tak ada yang mengalahkan. Kamu jangan sampai lupa makan ya. Takutnya kamu nanti sakit. Kalau kamu sakit, terus siapa yang nyakitin aku? Kok berarti aku nyakitin kamu dong selama ini? Oh iya ya. Gimana sih kamu? Kan kita saling sayang, saling cinta. Aku grogi. Kenapa ngelus-ngelus? Kamu lihat warna pink baju tidur aku? Iya, kenapa kamu pakai warna pink? Ini artinya aku setiap saat selalu ngepink cinta kamu. Geter-geter. Udah berasa kok getarannya dari tadi. Masa sih? Geterin lagi boleh nggak? Bianca. Iya Mas Jarwo. Boleh aku mencium kening kamu? Kamu cium aku? Boleh. Yang ngejerit tuh saya harusnya. Kenapa jadi Anda? Cie Pak Jarwo, ternyata selama ini ada hati sama Kang Denny. Iya nih. Nih adegan harusnya nih dapat ini nih apa pemeran terbaik nih. Ini kayak di film Arisan, Surya Saputra sama siapa? Yang ciuman tuh? Tora Sudiro. Sama Tora Sudiro. Kita ini juga nih, Surya Saputra sama Coro nih kayaknya. Arisan apa? Arisan RW, Pak. Arisan RW. Pak Denny gimana ngapain di sini? Tadi saya tuh bermimpi sama Bianca. Ini udah waktunya kita mau mulai, gimana sih? Masih juga mimpi. Udah, ganti dulu. Aduh, Pak Jarwo ini ngapain sih, Pak? Aduh, udah ganti dulu deh, Pak. Ya, ini yang namanya sebagian dari manusia itu, sepertiganya itu adalah tidur. Dan di dalam tidur itu kemungkinan yang namanya mimpi itu bisa saja terjadi. Nah, mungkin ada beberapa arti dari mimpi-mimpi tersebut. Kira-kira seperti apa? Mungkinkah ini apakah mimpi atau karena memang punya keinginan? Atau yang namanya bawah sadarnya itu naik ke atas? Nah, nanti kita simak di sini nih. Waktunya. Iya, bawah sadarnya dong. Alam di bawah sadarnya. Ini kan yang di bawah naik ke atas, Pak. Iya. Ya, karena kita akan bersama-sama mimpi percaya atau tidak. Dan sudah ada teman-teman kita dari Diploma Setiami Ciawi. Dan juga dari FTIT Tarbiyatun Nisa Sentul.
Dan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini. Kalau tidur lagi terlentang, terus kita bermimpi, artinya Bapak berarti hebat. Bapak lagi tidur bisa telentang. Bisa telentaku nggak? Paku, ember. Lentang, Pak. Hah? Bukan lentang. Iya kan dia hebat dong. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini beberapa mungkin adalah kebudayaan dari setiap negara, itu juga mungkin lain-lain ya, karena ada orang yang saya nggak tahu harus percaya pada mimpi atau tidak, tetapi mimpi itu adalah sebuah misteri yang sampai sekarang ini sulit untuk dijabarkan, dijawa-tengahkan atau dijatimkan. Ya. Saya langsung aja tanya sama Mbah Mijan. Mbah Mijan, apa sih yang namanya mimpi itu? Apa? Ini Mbah Mijan? Mbah Mijan ini. Saya pikir Yosi Project Pop. Mirip ya? Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Silakan. Saya dari pemuda yang banyak cara menahan ingin rumpi. Singkatnya apa? Disingkat pembaca rumpi. Baca rumpi. Saya yakin sekali para hadirin semua belum ada yang kenal dengan saya karena Berdiri aja, Oh, iya. Mbah Mijan, biar Oke. jelas kayak gini. saya yakin sekali buat para hadirin semua belum ada yang kenal saya karena nama saya cukup tersohor Ya. hanya di kalangan hantu-hantu Indonesia, Mas Denny. Iya. Oke, mimpi menurut kajian ilmiah adalah gambaran semu atau sinyal abstrak yang masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang ketika orang itu sedang tidur dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Termasuk kayak pikirannya, kayak apa yang jadi aktivitasnya, atau secara goib. Atau keinginannya juga, atau goib ya. Betul. Iya. Kemudian ketika menurut Primbon Jawa, mimpi itu dibagi 3 kategori. Yang pertama adalah titiyoni. Titiyoni itu mimpi yang dialami seseorang bisa siang hari, sore hari, malam hari kurang dari jam 12 malam. Titiyoni itu di bawah jam 12 malam. Mimpinya. Jadi kadang-kadang kalau biasanya sih, karena itu setelah aktivitas mungkin ya. Itu dipengaruhi sama aktivitasnya sehari-hari. kita, iya. Jadi belum masuk kategori yang bermakna. Contoh realnya adalah misalnya Kang Denny. Ya. Malam hari mimpi waktu itu jadi seorang pendekar, kemudian bisa perang, bisa menang, bisa terbang, iya, bisa menghilang. Ternyata Mbak Oki, karena siang harinya habis nonton film Silat. Wiro Sableng. Ke bawah. Nah, itu dia. Bawah, makanya itu di bawah jam 12. Kalau misalnya kita itu titiyoni. Yang pertama, kalau yang keduanya apa? Yang kedua adalah gondoyoni. Gondoyoni adalah mimpi yang dialami oleh seseorang dari jam 12 malam sampai dengan jam 2:30 pagi. 2:30. Itu bersumber dari biasanya aktivitas batin, Kang Denny. Misalnya seperti kayak Mbak Oki di tempat kerja punya posisi baru saja diangkat menjadi A misalnya, manajer misalnya. Manajer ya. Nah, dia Promosi. bermimpi menaiki tangga sampai ke puncak atau mungkin mendaki gunung dari bawah sampai ke puncak. Itu bisa mengandung arti seperti mungkin nanti tantangan seorang Mbak Oki untuk menjadi seorang manajer akan sukses dan berhasil. Begitu. Atau bisa juga meningkatkan lagi prestasinya ya. Betul sekali. Ya. Kemudian yang ketiga. Gondoyoni ya. Baru yang ketiga masuk kategori puspo tajem. Puspo tajem. Puspo tajem itu mimpi yang hanya 1 jam masanya. Puspo tajem tuh. Puspo tajem. Puspo tajem itu lebih cenderung ke ilahiyah atau bersumber dari alam semesta. Dia bersinggungan dengan seperti firasat atau pertanda tentang bencana alam atau mungkin kejadian-kejadian yang berhubungan dengan rahasia Tuhan seperti kematian dan sebagainya. Oh, jadi misalnya ada orang yang terkena bencana alam, biasanya sebelumnya, sehari sebelumnya atau enggak dia pernah bermimpi seperti itu. Betul. Lalu kejadian gitu ya. Salah satu lagi kasih contoh yang paling real adalah kalau orang Jawa bilang tuh mintoni. Apa ya? Mintoni. Ya, jadi
misalnya ini apa? pihak keluarga, Kita mimpi ada yang olahraga. meninggal. Oh, mintoni. Terus anaknya atau cucunya itu ada Giginya firasat. copot misalnya Seperti gitu itu. ya. Mimpi Itu gigi lebih ke copot. arah puspa tajam. Mimpi basah itu termasuk apa, Pak? Mimpi basah itu termasuk nikmat sebenarnya. Itu masuk kategorinya Titioni. Ya kan di Emang sini ada, benar di ada situ mimpi kriterianya. basah itu. Di sini kan ada kriterianya. Iya. Tapi mimpi basah tidak ada. Itu ada juga loh fakta. Masuk ke kategori Titioni. Tioni. Kang Ari, Titioni. ya. Betul. Jadi Titioni adalah mimpi yang tidak bisa diartikan maknanya. Pak Jarwo. Coba Pak Jarwo nih udah pengalaman lah kalau mimpi sih. Perkenalkan, Siapa, Pak? saya adalah generasi istimewa, giat, imut, kuat, dan bening. Disingkat apa, Pak? Gigi kuning. Syarat utama agar kita bisa bermimpi adalah tidur. Iya betul, itu saya percaya itu. Dan ternyata posisi tidur itu akan mempengaruhi impian kita. Wah, mana bisa? Bisa Pak Denny. Kalau misalnya posisi tidur kita misalnya Misalnya tidur Tengkurap. kita menghadap tembok. menghadap tembok, itu berarti apa tuh artinya? Saya akan bermimpi bertemu dengan hambatan masa depan. Oh, tembok itu karena menjadi sebuah hambatan ya, barrier seperti itu. Oh, kalau misalnya tengkurap, ada nggak tengkurap? Artinya saya akan bermimpi menjadi penguasa yang bisa melakukan tekanan. Oh, tengkurap, karena tengkurap napasnya juga agak sulit ya. Menekan. Iya. Terus kalau Telentang. telentang. Oh, telentang sih masa nggak mimpi sih, Pak? Itu mah aneh masa. Kalau tidur lagi terlentang, Hah? terus kita bermimpi. Artinya, Bapak berarti hebat. Bapak lagi tidur bisa telentang. Bisa telen paku nggak? Paku, ember. Telentang, Pak. Hah? Bukan telentang. Iya kan dia hebat dong. Tidur aja telentang. Tang dimakan. Pak Denny nggak ngerti. Gimana maksudnya? Telentang bukan nelentang. Oh. Itu artinya menemukan mimpi tentang masa depan yang indah. Masa depan yang indah. Atas. Terus ini posisi yang lainnya apa, Pak? Posisi Misalnya tidur menghadap istri. menghadap istri, tembok. Tadi terlentang, tengkurap. Sekarang tidur menghadap istri. Tidak bisa tidur apalagi bermimpi, Pak. Kenapa, Pak? Apa, Pak? Soalnya kan tempat tidur saya kecil. Oh. 1x80. Kalau istri saya tidur di kasur itu, saya tidur di sofa, Pak. Oh, karena itu. Kok dia. nggak lucu sih? Benar. Saya nggak muat kasurnya. Arahnya kemana sih, Pak? Aduh. Mimpi itu ada dua. Yang mimpi pertama adalah mimpi indah. Mimpi indah itu yaitu mimpi ketika bertemu pacar atau selingkuhan. Itu pasti akan indah mimpinya. Wah, serem banget ya selingkuhan Jangan ke dipotong Istri dulu. nggak termasuk dong, istri. Nanti ya Allah pakai dibocorin lagi. Ya nggak lucu lagi deh Pak. Lucu, coba. Terusin dulu. Coba. Taruh nih. Jangan dulu, iya, tenang aja. Pelan-pelan nih. Yang kedua mimpi buruk. Mimpi buruk yaitu Ketika mimpi ketemu pacar atau selingkuhan, tiba-tiba dibangunkan istri. loh, nggak bisa. Ini nih, ini enggak. Berarti Masih mimpinya karena- tetap indah sebenarnya. Mimpinya tetap indah karena ketika dibangunkan dia udah nggak mimpi. Berarti itu Iya. kenyataan buruk Kalau yang dialami. ketemunya tuh di dalam mimpi juga. Nah, ini mungkin Nah, itu ceritanya baru mimpi beda. buruk namanya. Gini Cak, kalau mimpi yang buruk itu mimpi bertemu dengan Yang buruk, Pak. Kenapa yang burik? Iya, buruk. Ini buruk. Ngomongnya burik, Pak. Mimpi yang Mimpi buruk. bertemu dengan Pak Jarwo itu mimpi buruk. Tanda-tandanya. Itu hanya bagi sebagian orang. Bagian besar. Saya tidak setuju Pak Denny. Tidak setuju dengan Kalau ada yang menyatakan bahwa orang sukses itu diawali dari mimpi. berawal Itu dari mimpi. menyesatkan. Orang sukses itu Istuning. orang sukses itu diawali huruf O. Oh, kok orang sukses itu diawali Nama oleh- saya dong, Pak. Oh. Berpikir coba, pikir sebentar. Oh, Ini dari- lucu tingkat tinggi nih, coba. Ya. Dari susah banget pasti. Coba gini nih ya, Nah. yang kita anggap sekarang di sini tuh calontong
orang yang lumayan lah ya, dia Ya, tuh kan tingkat punya intelektualnya. IQ-nya juga lumayan tinggi. Ngerti nggak lu? Dari orang sukses itu dimulainya dari huruf O. Begini, Gila. Pak. Ada ngerti nggak? Kalau masalah ngerti saya jawab ngerti. Ah. Cuma kalau tujuannya supaya lucu lah, ini saya nggak ngerti kemana arah. Nah, Kalau ngerti maksudnya ngerti saya. lu pura-pura nggak ngerti. Oh pura-puranya? Pura-pura. Nggak ngerti saya. Nah, Apa itu ya? orang seperti calontong yang pintar seperti itu aja udah nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Berarti bapak hebat. Oh, maksudnya Dari mana pak? apa itu? O-nya itu dari apa? Dari mana? Kok Orang bisa? sukses dimulainya Orang dari sukses dari O gimana, Kok Pak? bisa itu? O. Awalnya tuh dari mana pak? Orang. O orang. Orang. Oh dari orang. Dari orang. Dari orang. Orang. Hebat, Oh nggak iya kepikiran iya. sama sekali, orang Luar keren. biasa bapak ini. Aduh. Ada lagunya tuh, Pak. Bapak tuh lucunya keterlaluan pak ini. Ini lucu banget, ini ada lagunya, Pak. Mohon Pak, salah saya kira ini bukan sebenarnya salah. Kenapa? Kita tidak bisa tahu begitu saja tanpa tahu yang kita bahas siapa. Loh kenapa? Coba diulangi. Iya. Orang sukses itu. Awalnya. Orang Awal. sukses itu Diawali. dia wali dari. Iya. Saya tanya, orang sukses itu siapa? Misalnya Anda sebut contoh. Misalnya siapa ya? Kang Denny. Iya misalnya Nah saya. baru kalau Kang Denny jelas dia wali dari anak-anaknya. Heeh. Saya wali dari Dari anak-anak anak-anaknya saya. semuanya. Jadi orang sukses itu dia Dia wali awali. dari. Harus Dia- tahu orang iya. itu siapa dulu. Dia walinya siapa kalau kita nggak tahu Ah. orangnya. Allahu Akbar. Dia wali, benar. Dia wali. Lah dia wali dari. Wali dari siapa? Orang sukses itu. Iya pak, makin Itu bingung. dong. Bapak makin bingung. Ini gara-gara huruf O nih. Ya, bapak yang mulainya orang sukses itu dia wali dari huruf O. Doa dong, biasanya doa kalau udah bingung. Oh, tadi sudah lupa. Baim bingung. Nah, begini. O itu mirip dengan angka 0. Oh nol. Dan memang orang sukses itu diawali dari 0. Dari nol. Dia mau meninggalkan mimpi-mimpinya tentang masa lalu dan berpikir keras mewujudkan impian masa depan. Bapak, kawat luar biasa ini. Oh ini mewakili ini mungkin ya. Interview, Mewakili SPBU beliau Iya. ini ya. Diawali dari dipotong nol. dulu, jangan dipotong dulu. Oh, Diawali iya. dari 0. Jangan dipotong dulu. Buka lagi salah. Aduh. Ya Bapak. Iya. Oh, salah lagi saya tuh. Dan masa depan Iya. adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jangan dipotong Tuh. dulu. Enggak. Jangan dipotong dulu, Pak. Enggak. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Dan dari sini jelas bahwa yang berpeluang memiliki masa depan adalah tentara, polisi, Polisi, tentara. paskibraka. Nah, memiliki masa depan. Kenapa memiliki masa depan? Karena mereka yang rajin menyiapkan. Karena mereka siap gerak. Karena orang mereka sering menyiapkan. Aduh, Pak Dede dibocorin lagi. Perjalanan sukses Anda diawali tingginya impian Anda. Impian yang rendah akan menghasilkan pencapaian yang rendah. Begitu sebaliknya. Impian Mimpi yang yang tinggi akan menghasilkan, jangan ikut-ikutan Pak Dini. Dan mimpi yang tinggi akan menghasilkan pencapaian yang tinggi. Agar Anda punya mimpi yang tinggi, caranya mudah. Yaitu Tidurlah di ranjang, susun paling atas. Aduh, kenapa dong? Aduh, nggak lucu lah. Mas Jarwo. Masa nggak ngerti-ngerti sih? Bukan nggak ngerti, bukan nggak lucu, bukan nggak ngerti. Cuma kita takut kalau kita bereaksi takut dikira motong. iya. Itu tadi Sebenarnya udah. itu pas di situ harusnya kita langsung puncaknya di sana. Kasih kode, Ulang jadi aja kita Pak, tahu. ulang. Kalau ingin kita menjadi orang sukses, bermimpilah Yang jadi tinggi. bermimpi yang tinggi. Tidurlah di tempat tidur, Di ranjang susun. tinggi. Yang paling atas. yang paling atas. Sepi Pak. Udah dah. Jarwo, kuat.
Logika. Jangan kau tafsirkan mimpi untuk berjudi. Tapi tafsirkan mimpi untuk dijadikan visi. Dengan visi, kau bisa beraksi untuk merealisasikan mimpi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. %90 tidak. Jadi hasil survei saya ya hanya 10%. Saya tanya dulu, Anda tuh mimpinya berwarna atau masih hitam Nanti putih? ada fakta unik berikutnya. Karena itu bagian dari fakta unik. Jangan dibocorin dong Pak Denny. Oh iya lupa. Iya. Maaf ya. Maaf. Apa? Dia Kok ngikut-ngikut saya? Dia. Itu kan ikonnya dia itu. Siapa yang ngikut Anda? Siapa? Tadi itu. Yang Nah, Emang itu ngikut Anda? iya. Oh. Melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi, menolak dalam lautan emosi. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Bagaimana orang menyikapi mimpi itu berbeda-beda. Ini kalau misalnya menurut kamu mimpi buruk atau mimpi yang baik, kamu menafsirkannya seperti apa? Baik Pak. Ada kalau manfaatnya begitu. nggak? Manfaatnya Nah. banyak sekali Pak. Ya. Ya. Sekarang saya perkenalkan diri dulu boleh Silakan. Pak? Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Oki Lukman dari Ibu-Ibu Ngawur yang anti durhaka. Oh, disingkat apa? Bunga tidur. Oh, bunga tidur. Kenapa singkatannya bunga tidur? Karena dulunya saya adalah bunga desa, Pak. Oh, bunga desa. Iya, sama bunga di sekolah, Pak. Sampai sekarang sudah jadi bunga bangkai. Iya, maksudnya perkembangan ya kan? Iya. Nah. Besar soalnya ya, Iya. Pak ya. Oke, Pak, sebelum kita ngomongin mimpi, ini saya ada sedikit pantun ya, Pak ya. Boleh, silakan. Dari barat ke timur. Cakep. Ketemu nomor 5 itu rumahku. Kuucapkan selamat tidur, dengan doa aku mengantarmu. Iya. Tuh Pak, kenapa harus dengan doa untuk mengantar tidur? Iya. Supaya mimpi-mimpi yang terjadi itu nanti adalah mimpi-mimpi yang baik. Betul. Iya kan? Iya. Biasakan sebelum tidur itu Ada adalah refleksi. Nah, iya kan? Sebelum tidur biasakan kita berdoa. Berdoa. Jangan dibiaskan, ini biasanya para jomblo sih Pak yang Iya. mimpinya buruk-buruk ya Pak ya. Betul. Karena sebelum tidur mereka nggak doa. Tapi mereka biasaan kalau misalnya yang pacaran sebelum tidur SMS-an sama pacarnya kan. Yang sempat bobo jadi mimpi indah terus doa ya kan. Iya. Kalau yang jomblo sebelum doa itu SMS-annya nggak sama pacar Pak. Enggak. SMS-annya ketik reks masih jodoh Pak. Heeh. Jadi ke bawah mimpi yang buruk-buruk Wah, Pak. betul. Iya kan? Nasibnya dia ya. Biasakan berpikiran positif ya Pak. Sebelum tidur itu bagaimana caranya kita harus mengingat apa yang telah terjadi tadi. Ya, refleksinya ya. Apa yang akan mau kita kerjakan di depan. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti ketika bangun kembali itu kita menjadi manusia yang lebih baik dengan mimpi-mimpi yang tentunya baik juga ya Pak. Amin. Dan kalau mimpi Anda itu tidak pernah tercapai, biasakan tidur Anda berarti kurang ke tengah ya. Karena sering jatuh Pak jatuhnya Iya, Pak. benar. Iya kan? Jadi sulit untuk mencapai mimpi. Ya. Kemudian nih Pak, kalau saya membahas sebenarnya tidur dan bermimpi adalah hal yang penting bagi manusia. Dengan tidur kita dapat menyegarkan tubuh itu kembali fresh. Iya. Kembali segar, ya kan? Relax seperti itu ya Pak. Dan mimpi bisa menjadi hal yang menarik, menyenangkan, menakutkan atau hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Iya kan Pak? Ya, seperti apa misalnya? Saya nggak pernah. Misalnya kalau mimpi-mimpi yang tidak masuk akal, katanya kan kita digigit ular, artinya bisa dapat jodoh katanya gitu Pak ya. Iya. Wih, saya digigit ular tiap malam Pak mimpinya. Dapat jodoh kagak? Oh, buaya darat mulu yang datang Pak. Itu Pak. Jadi belum tentu Belum ya. tentu ya kan. Mimpi itu merupakan bahasa simbol dari Tuhan. Mimpi bisa merupakan peringatan atau prediksi akan terjadinya sesuatu. Bahkan
Bahkan ada mimpi yang bisa memberikan inspirasi untuk terciptanya sebuah hasil karya seni yang baik. Dan mimpi itu juga bisa sebagai petunjuk penyelesaian masalah, Pak. Kadang kita ada masalah melalui mimpi bisa kadang-kadang terselesaikan. Iya. Ya kan, Pak? Ada misalnya wah ruwet banget deh masalah keluarga atau apa sampai terbawa mimpi. Betul. Tapi ternyata di dalam mimpi itu ada penyelesaiannya, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Asal sebelum tidurnya kita selalu meminta dan berdoa ya. Iya, betul sekali. Jangan lupa berdoa dulu ya. Ini mau Berdoanya makan itu. motret, mau tidur motret. Kapan doanya? Seperti lagu saya yang berikut ini. Berancut. Seraut wajah tampan sangat mempesona. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Engkaulah cintaku, engkaulah jiwaku. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Ada? Hah? Anyir, baunya Pak Anyir. Pak Jarwo pas digitu jangan ngejilat gitu dong. Anyir, Pak Anyir. Pak Jarwo digituin malah ngejilat. Aduh. Oke, sekian dari Ya. saya dan pantun saya yang berikutnya adalah di atas ranjang ada kasur bersepai kembang-kembang cerah. Cakep. Sayang selamat tidur dan semoga mimpi indah. Iya. Selanjutnya, Cak Lontong. Anda mendapatkan manfaat nggak dari mimpi yang selama ini? Banyak yang Banyak bisa saya manfaatnya. dapatkan manfaat dari pengalaman saya ketika menuntut ilmu di sekolah, belajar. Loh, ini mimpinya aja, mimpi nggak usah manfaat yang Itu lain. bagian dari apa yang dikatakan orang tentang mimpi ya. Oh. Menuntut ilmu. Sebelum memperkenalkan diri, saya akan tunjukkan siapa saya. Ya silakan, ya itu perkenalkan diri. Saya dari manajemen impian bersatu dan untuk kerukunan. Disingkat apa itu? Mimpi buruk. Oh. Walaupun mimpi saya buruk, tapi salam lemper bagi semua panelis dan juga pemirsa. Mimpi buruk. Begini, sebelum saya bicara tentang manfaat, ada yang perlu saya garis bawahi dulu. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mimpi dan impian. Impian. Orang banyak yang menggunakan itu secara bersamaan. Ketika tadi disebutkan orang sukses itu harus punya mimpi, salah. Mimpi itu kita punya atau tidak punya itu pasti akan terjadi. Mimpi, iya betul. Impianlah yang harusnya Kita punya. karena impian itu dasar dari orang-orang hebat itu impian. Bukan mimpi ya. Betul. Ya karena mimpi Jadi itu yang dimaksud oleh mimpi adalah kunci, itu bukan mimpinya, bukan tapi mimpinya, impiannya. impian. Yang kedua, walaupun tadi yang pertama belum. Gimana sih lu? Ayo, mulai dari mana? Dia kedua ke satu. Saya survei 100 orang yang sedang mimpi. Mana bisa orang lagi mimpi dia? Nggak bisa dong lu. Bapak. Ini gimana? Bapak. Orang lagi tidur masa disurvei? Harus tahu caranya, Pak. Caranya gimana? Loh, saya mimpi juga. Gimana nggak bisa? Surveinya lewat mimpi, Cak. Loh iya dong, kalau kita nggak survei orang yang sedang mimpi, kalau kita nggak mimpi bagaimana bisa ketemu? Atau Mikir. komunikasinya gimana? Komunikasinya? Lah, namanya orang mimpi. Semua Yang- bisa terjadi. Saya gitu. tanya, Pak Jarwo pernah mimpi dikejar harimau? Pernah? Pernah mimpi ke bulan? Pernah? Loh kan? Kalau ditanya bagaimana bisa itu? Ya Karena namanya mimpi. juga mimpi. Iya. Dalam mimpi itu semua bisa terjadi ya. Nah, saya survei 100 orang yang sedang mimpi, dalam biarin mimpi aja, bisa biarin terjadi. Hanya masalahnya, ini fakta-fakta unik tentang mimpi. Hanya sekitar 10% dari mimpi itu yang bisa kita ingat. 90%-nya tidak. Jadi hasil survei saya ya hanya 10%. Saya tanya dulu, Anda tuh mimpinya berwarna atau masih hitam Nanti putih? ada fakta unik berikutnya. Karena itu bagian dari fakta unik. Jangan dibocorin tuh Pak Deddy. Oh iya lupa. Iya. Maaf ya. Maaf. Kenapa? Dia Kok ngikut-ngikut saya? Dia. Itu kan ikonnya dia itu.
Siapa yang ngikut Anda? Siapa? Tadi itu. Yang Emang itu ngikut Anda? Iya. Oh. Gara-gara O lagi. Jadi itu Pak, ya. 10%. Jadi dari mimpi itu hanya 10% yang bisa diingat. Yang 90% itu tidak bisa diingat. Kenapa? Hanya 10% yang bisa diingat. Ya, Karena yang 90% itu nggak bisa diingat. Oh gitu. Hanya gara-gara 90% yang nggak bisa diingat itu, Maka akhirnya kita hanya 10% yang ingat. Coba yang nggak ingat itu 50%. Pasti 50% yang ingat. Iya ya. Lu ngomongin mimpi atau ngomongin persen ini? Itu fakta unik dari Iya, fakta unik udah aja 10%. Jadi kalau ada bertanya seseorang tentang mimpinya, biasanya yang diceritakan itu hanya 10%. Yang 90%-nya tidak diceritakan. Karena dia nggak ingat. Iya. Ya, itu. Tuh kan ngaco kan ya? Iya. Pak, interupsi, tapi kita pernah pasien mimpi misalnya Pak. Terus saya kejadian pas lagi nyata, saya ingat, wah saya pernah mimpi gini nih. Itu apa tuh Pak? Dejavu maksudnya gitu. Ya kayak dejavu gitu. Itu mimpi Kamu juga kalau kan melihat seperti kejadian ini kayaknya saya pernah ngalami. Itu dejavu namanya. Bukan mimpi. Bukan. Jadi kenyataan. Bukan. Kalau dejavu tuh kan ada lagunya. Dejavu. Desaku yang. Oke. Ada Pak lagunya Pak. Ada Lagu zaman lagunya. Bapak Dejavu. Dejavu, ya. Dejavu. Dejavu dengan hidupmu. Ucemu. Lanjut. Yang fakta unik Fakta kedua. Orang tuh di dalam satu tidur bisa mengalami mimpi lebih dari satu. Bisa 2, bisa 1, bisa 2, atau mungkin 1. Bisa bermacam-macam mimpinya. Pokoknya lebih dari 1, bisa. Mimpinya dalam Misalnya, Anda tidur mimpi masa kecil. Ah. Tiba-tiba Anda mimpi sudah kerja. Atau Anda mimpi tiba-tiba hidup di zaman kerajaan. Itu bisa terjadi. Dalam satu tidur. Satu tidur. Hanya masalahnya 10% yang bisa kita ingat. Iya ya. Nah, Gimana jadi 3 mimpi dalam 10% itu bisa ingat gimana? nah itulah hebatnya 10% itu. 10% itu kadang-kadang bisa mencakup 90%. Gimana nggak bisa dong 10%? Saya tanya Pak, 10% berapa? 10% Misalnya ya, 10% dari 100 orang itu berapa? 10. Hanya 10 orang. Tuh dia sampai nganga ngeliatin lo bingung. Gak apa-apa, Dia nontonnya. awalnya harus bingung. Saya tanya, 10% dari 100 orang itu berapa? 10. 10. Iya. 10 ini 10% dari 100 orang. Iya. Kalau 9, ini Iya. berapa persen dari 10 orang? 90. Nah, dalam 10% itu bisa ada 90%, Pak. Pikir. Oh iya semua juga dari 5% juga bisa jadi dapat 90. Makanya bagaimana kita menyikapinya? Iya. Makanya ribut Iya. yuk. Yang ribut kita berdua macam kenapa Jangan jadi dia, Anda saya ngajak ribut. Lihat, cak lu gara-gara lu dia lihat. Nggak, mohon maaf, Pak. Efek ini namanya. Dia Pak Jarwo yang nggak tegas mau ngajak Kang Dene, apa ngajak Kang Ribut? Kang Denny, Aku ngajak Ribut? ribut itu bukan nama orang. Bukan nama orang. Ribut itu nama angin ya Pak ya? Iya, angin ribut kan? Iya. Udah Pak, kita kan bukan angin, ngapain kita ribut? Ya. Ya, lanjut dengan fakta selanjutnya. Lagian Bapak aneh-aneh. Fakta ketiga, Ya. tubuh orang itu bisa dikatakan lumpuh saat dia bermimpi. Oh, lumpuh ya. Karena kalau tidak, jadi otak ini memerintahkan tubuh untuk tidak bergerak, untuk tidak bisa merespon ketika kita bermimpi. Karena kalau otak ini masih bisa memerintahkan itu, Anda bisa bayangkan yang terjadi saat Anda mimpi dikejar harimau misalnya. Iya. Seperti apa? Anda pasti akan lari pontang-panting. Itulah hebatnya mimpi. Dilumpuhkan badan. Betul. kita ya. Tapi Pak ada mimpi yang jalan-jalan pakai ngigo gitu. Nah, tidak, itu makanya ada kondisi yang tidak normal. Orang yang bisa merespon apa yang ada dalam mimpinya. Itu namanya Walker ya, yang Bukan Pak, itu miring. Bapak kok malah ngomong masalah minuman? Ini sleepwalker. Iya, sleepwalker. Kirain saya aja lah. Kebanyakan miras saya. Kacau. Sleepwalker. Iya. Ke fakta yang keempat adalah yang Anda tanyakan tadi. 88% Iya. mimpi orang itu dalam kondisi hitam putih. Betul. Warna. Itu 88%. Kenapa 88% warnanya hitam putih? Karena yang 12% itu kalau nggak Warna. hitam ya putih.
Itu gimana kalau nggak ada mimpi hitam? Itu gelap dong namanya. Hitam putih memang rata-rata. Pasti kalau bermimpi saya yakin semua orang hitam putih ya. Itu berarti Anda adalah orang zaman-zaman dulu. Kalau saya udah full HD. Full HD, jadi warnanya sendiri. Sampai resolusi mimpi saya itu memang bisa diakali caranya. Supaya diakali seperti apa? Waktu mau tidur pakai kacamata 3D. Benar. Ya, nah, itu bisa nanti mimpi bisa HD. Iya. Okay. Fakta kelima. Pria dan wanita itu mimpinya beda, Pak. Ya tergantung orangnya dong. Ya memang tergantung orangnya, tapi secara garis besar mimpi apa yang membedakan pria dengan wanita berbeda? Nah, pria itu biasanya apa yang ada dalam mimpinya ini cenderung ketemu dengan pria juga, teman-temannya atau apa. Makanya ketika pria bermimpi ketemu wanita, itu endingnya pasti nggak karu-karuan. Biasanya gitu. Bapak pria kan masa nggak tahu. Kalau saya sih nggak tahu pria seperti apa ya. Pria gimana sih kalau ketemu sama wanita endingnya? Biasanya saya Pak Jarwo tadi ketemu begitu mimpi ketemu Bianca. Iya. Wah nggak karu-karuan, pengen lagi. Padahal, itu maksudnya. Iya. Rata-rata kan ketemunya karena dengan laki-laki. Iya. Dengan wanita tuh berimbang, ketemu laki-laki dan perempuan tuh berimbang. Jadi 50% ketemu laki-laki, yang 50% bukan wanita. Laki-laki juga berarti. Hah? Ya iya udah. Dan fakta ke-6 ini yang aneh. Akhirnya jadi Anda lapar tahu nggak? saya Pak, jadi lapar ngomongin dengerin yang ngomong. Gak apa-apa, semakin antusias kelihatan. Apa faktanya? Orang yang tidurnya mendengkur, orang yang sedang mendengkur itu tidak bisa bermimpi. Tidak bisa bermimpi. Jadi orang yang sedang mendengkur itu berarti dia tidak bermimpi. Salah. Saya pernah bermimpi mendengkur. Nah, kalau bermimpi mendengkur mungkin. Iya, saya. Tapi orang mendengkur tidak bermimpi. Di dalam dengkuran saya itu, saya bermimpi lagi. Jadi mimpinya ini apa? Bapak ini dosen kalkulus. Bukan multi level. Jadi emang mimpi saya itu begitu. Jadi saya harus ngambil. Iya. Jadi orang mendengkur itu tidak bisa bermimpi. Karena apa? Apalagi membuat orang lain bisa bermimpi. Karena mengganggu. Karena mengganggu orang tidur kan. Benar. Jadi orang lain nggak bisa mimpi juga. Terus yang fakta ke-7, 8 dan 9 itu beda. Bedanya apa? Tapi saya rangkum jadi 3 ya. Ya sama aja dong 3. Ya apa aja? Jadi orang yang masuk dalam mimpi itu biasanya orang yang pernah kita kenal, walaupun mungkin kita tidak ingat siapa dia, karena pengaruh yang 90% lupa tadi. Tapi rata-rata adalah orang yang pernah kita kenal. Iya benar. Yang ke-8, wanita lebih sering mimpi buruk dibanding pria. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Lu jangan tanya saya kan pria Pak. Iya benar. Lu jangan nanya dong pertanyaan Anda itu kan barusan pertanyaan untuk. Yang ke-9, ini yang menjawab pertanyaan Bianca pertama tadi. Apa? Orang tidak pernah bisa membaca dan melihat jam ketika dia dalam mimpi, bukan ketika bermimpi, dalam mimpi. Dalam mimpi nggak tahu itu kejadiannya seperti apa. Dalam mimpi orang tidak bisa membaca dan melihat jam. Karena lagi nggak pakai jam kali. Tidak. Karena apa? Karena itu yang membedakan saat orang mimpi atau tidak. Ketika Anda bisa membaca berarti Anda tidak mimpi. Ketika Anda bisa melihat jam berarti Anda tidak mimpi. Oh iya. Jadi dalam mimpi siapapun tidak pernah orang tahu orang juga pada tahu kayak begitu mah kalau kita sekarang nggak. Di mana kalau kita bisa ngelihat jam berarti kita udah terbangun. Kita bisa membaca berarti kita udah kebangun. Itu sadar. Ini Pak, saya tanya. Pernah nggak sekali saja Bapak ingat? Apa? Bapak mimpi apa dan itu jam berapa? Mimpinya itu. Mimpinya jam berapa? Bukan waktu mimpinya ya. Misalnya saya mimpi makan sate. Jam berapa? Jam berapa makan satenya itu? Saya jawab ya. Saya nggak tahu. Itulah karena nggak bisa melihat jam. Ini fakta. Orang dalam mimpi orang pun itu tidak akan ada penunjuk waktu. Aneh ya ini ya. Dalam mimpi orang pun orang tidak akan bisa membaca. Jadi kalau kita pengen tahu kita mimpi itu, kayak sate, kita makan sate mimpinya jam berapa? Kita nggak bisa melihat jam, tapi kan kita bisa tanya. Tanya ke siapa? Tanya ke orang dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu tanya ke orangnya. Sekarang jam berapa? Nah, bisa. Kalau tanya bisa tahu. Masalahnya, lu konsep sendiri deh mimpi lu. Terserah lu lah mau ngapain gitu deh. Terserah. Soalnya dibingungin kalau kayak begini. Ini fakta bener. Tapi memang kenyataannya begitu. Kita nggak bisa lihat waktu ya. Iya bener. Yang terakhir Pak. Apa? Kan sudah nggak ada. Oh iya udah habis. Kalau gitu saya mau tanya sama Bianca setelah yang satu ini.
mengatasi masalah tanpa solusi. Kalau yang tadi tuh yang ular lah sama jodoh, Iya. angka 4 lah, apalah itu aku sangat-sangat tidak terima di akal sehat aku. Begitu, Kang. Bianca, Wah. mohon maaf Bianca. Kalau kamu nggak percaya itu dan pengen tahu itu benar atau enggak, nah kamu bisa minta petunjuk. Sama siapa? Itu tentang ular itu benar atau enggak. Nanti kan ada mimpi. Doa aja gitu. Ini ular bener nggak ya sama jodoh gitu? Gak penting juga dia. Ngapain nih? Oh enggak Kalau ya? dia mau. Oh enggak, kalau gitu jangan. Gak usah. Aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat buruk jiwa baginya yang kini jauh di mata. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini tadi sudah disinggung oleh Oki sedikit mengenai mitos-mitos mimpi. Kalau misalnya digigit ular dapat jodoh gitu ya. Terus tanggal giginya itu akan mendapatkan musibah. Kalau Bianca mengenai mitos-mitos ini percaya? Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Silahkan. Aku Bianca Liza, selalu imut tetapi takut serangga. Nah, disingkat apa? Selimut tetangga. Mana mungkin selimut tetangga menghatiku betul di malam kedinginan malam-malam panjang tiap tidurku lalu kesepian. Aduh, silakan selimut tetangga. Iya. Aduh. Kenapa? Ya silakan selimut tetangga maksudnya. Oh, oke. Kalau aku ditanya percaya atau tidak? enggak, aku sangat-sangat tidak percaya Kang Dengan Denny. itu. Iya, karena di sini belum ada ilmu-ilmu yang pasti membenarkan hal-hal ini gitu loh. Jadi menurut aku ini cuma segelintir orang yang nggak tahu dapat ide dari mana nih ya. Ada ular lah sama jodoh. Betul. Hubungannya mana? Sangat tidak masuk akal. Sebenarnya itu kalau misalnya nanti Mbak Mijan bisa menerangkan sedikit ya. Ini boleh diterangkan aja sedikit kenapa ada yang namanya primbon itu biasanya ngelihat kalau Anda mimpi ini itu karena apa sebenarnya? Kenapa ular dijadikan simbol jodoh? Ya. Padahal kan jodoh kita biasanya buaya-buaya. Bisa bilang. Kenapa bukan buaya ya? Di dalam primbon itu memang ada satu penelitian dari nenek moyang kita mengamati mimpi 1 orang, 2 orang sampai dengan 100 orang. Jadi dari kebiasaan Betul. itu ya. Kalau secara alasan kenapa ular dijadikan simbol dari jodoh, saya juga kurang tahu persis. Tetapi dari sekian pembahasan di dalam primbon, pengamatan itu bersumber dari sekitar 1000 orang. Primbon meneliti 1000 orang dengan mimpi yang sama dan itu berhubungan dengan jodoh. Jadi keakurasinya memang waktu itu memang ada yang seperti itu. Tapi percaya atau tidak nanti dikembalikan lagi kepada orang yang berdirinya. Betul. Dan mimpi itu selalu diharapkan adalah ketika zamannya SDSB, Toto gelap seperti itu. Orang bermimpi seperti itu, mereka mengasosiasikannya selalu. Misalnya kursi adalah angka 4 hanya untuk dia mendapatkan yang namanya tahu kan? Main toto gelap itu tahu. Kupon putih. Togel. Togel seperti itu tuh dijadikan mimpi itu dimasukkan petunjuk. Ya seolah-olah jadi petunjuknya. Silakan lanjutkan lagi. Jadi sangat sesuatu yang tidak pasti lah menurut aku. Tapi kenapa tadi seperti surveinya sudah ada beberapa orang yang mimpi ular tiba-tiba dia menemukan jodoh karena orang itu mempercayainya Kang Denny. Iya betul. Makanya dia jadi menjadi nyata, tapi secara ilmu yang sebenarnya tidak ada ilmu yang pasti tentang hal ini gitu. Jadi sebenarnya kalau mimpi kita tuh seperti kehidupan kita nyata, tapi belum terrealisasikan. Mimpi itu. Iya, makanya keluarlah alam bawah sadar tadi kayak Kang Denny bilang, alam bawah sadar naik ke atas, muncul karena kadang juga di kehidupan kita nyata kita menolak hal itu, tapi alam bawah sadar kita mengiyakan, makanya keluarlah melalui alam mimpi. Jadi sih intinya berpikirlah positif, melakukanlah hal-hal yang positif agar mimpinya juga positif. Tapi aku pernah mimpi dan aku mempercayainya. Biasanya aku punya pertanyaan Kang Denny. Nih biasanya nih aku juga nggak tahu pasti, tapi ini biasanya aku lakukan untuk diri aku sendiri. Ketika aku sholat istiqoroh, aku meminta suatu
memberikan satu pertanyaan dan mengharapkan sebuah jawaban, biasanya keluar lewat mimpi. Iya, Misalkan, bisa. aku mau nanya nih, pekerjaan ini bagus apa enggak? Lebih bagus yang ini atau yang ini? Nah, terjawablah melalui mimpi. Mimpi diri aku sendiri. Nah, biasanya itu aku mempercayainya, Kang Denny. Gitu. Tapi sih. kalau jodoh udah disolatin belum? Udah Kalau saya dimimpiin lihat belum? sih jodohnya kamu sih mungkin kamu akan menikah dengan duda kalau menurut saya. Ya Allah, kok gitu? Inisial dudanya apa? Duda hernia. Jadi duda yang sakit turun bro. Coy, jangan gitu dong. Tapi benar, itu biasanya kalau kayak misalkan, ya apalagi aku sekarang udah 23, berarti udah nggak main-main juga Ya, gitu. betul. Biasanya meminta petunjuk kepada Allah melalui Betul. mungkin lewat mimpi. Nih cowoknya begini Ya. nih. Biasanya aku mempercayai itu. Apa sih Pak? Tiba-tiba berdiri aja. Bukan jodohnya, bukan. Saya menambahkan sedikit dari Mbak Bianca. Iya. Tadi tentang soal istihoroh, kemudian itu adalah mimpi yang diminta kan. Kemudian ditimbulkan akhirnya muncul satu bentuk pilihan. Mimpi itu sama seperti dari kajian awalnya adalah gambaran semu atau sinyal abstrak yang masuk ke dalam tubuh seseorang karena dipengaruhi oleh aktivitas kita, pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Jadi ketika Anda berpikir kemudian berdoa, kemudian meminta langsung kepada Tuhan, ya itu langsung juga. Dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadar. Petunjuknya, iya. Melalui Seperti itu. mimpi juga. Melalui mimpi, betul. Ya. Nah, tapi kalau di sini aku mempercayai itu seperti sebuah petunjuk. Tapi kalau yang tadi tuh, yang ular lah, sama jodoh, Iya. angka 4 lah, apalah, itu aku sangat-sangat tidak terima di akal sehat aku. begitu, Kang. Bianca, mohon maaf Bianca. Kalau kamu nggak percaya itu dan pengen tahu itu benar atau enggak, nah, kamu bisa minta petunjuk. Sama siapa? Itu tentang ular itu benar atau enggak. Nanti kan ada mimpi benar. Doa aja gitu. Ini ular bener nggak ya sama jodoh gitu? Gak penting juga dia. Ngapain nih? Oh enggak Kalau ya? dia mau. Oh enggak, kalau gitu jangan. Gak usah. Gak usah. Selanjutnya saya mau tanya Ari nih. Ari nih jarang mimpi karena dia juara begadang kelompok umur ya waktu dulu ya. Dari umur 10 tahun dia pernah juara begadang kelompok umur. Pas saya begadang itu Iya. dapat hadiahnya di umur 17. Saya begadang dari 10 tahun sampai Iya. 17 tahun. 7 tahun dia begadang. 7 tahun. Perkenalkan, Iya, siapa namanya Ri? nama saya Ari Kriting. Saya pada malam hari yang berbahagia ini mewakili Satuan Remaja Unggul dan Remaja banyak Unggul. talenta. Disingkat apa? Sarung bantal. Sarung bantal dari mana lo? Sarung gajah tengkurap lo. Saya tidak sepakat dengan Bianca. Saya berbeda pendapat sama dia. Tapi seperti kita ketahui, sesuatu itu bersatu kadang-kadang melalui perbedaan. Iya. Karena menurut saya mimpi itu adalah hal yang mistis, misterius. Misterius. Kita tidak pernah tahu kapan dia datang dan apa yang akan datang menghampiri kita pada saat kita tidur dan bermimpi. Hordeng kop aja. Bener banget ngomong. Serius banget, Pak. Ini Enak penting nih. untuk kita resapi sama-sama. Resapi. Mimpi itu ketika dia menghampiri kita, Kamu pergi. Terus si mimpi ketemu siapa dong kalau gitu? ya maksudnya ketika kita tidur bukan menghampiri tiba-tiba ada orang, kapan? Iya. Bukan. maksudnya Iya. Ketika mimpi menghampiri kita, itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Datang dan dari arah mana? Dari dia arah datang? mana? Dia tiba-tiba aja, kita tiba-tiba sudah tersadar dalam mimpi. Dalam mimpi itu. Kita nggak tahu perang Kita mulainya nggak tahu mimpi seperti kapan apa. mimpinya, ya kan? Karena kalau kita tahu kan rame. Betul. Misalnya kita tidur, tiba-tiba kita mau mimpi Bianca udah datang, kita bisa bangun lagi. Iya. Kasih tahu teman-teman kita kan, Iya. Bianca udah mau datang bro. Tidur. Kita tidur, mimpi Bianca rame-rame. Iya. Kita tidak pernah bisa tahu kapan mimpi itu datang. Kemudian, yang kedua, time lapse. Apa? Timeless. Timeless atau apa nih? Periode. Waktu. Di dalam mimpi, satuan waktu itu menjadi berubah. Berubah. Saya pernah tidur, mimpi. Dalam mimpi itu saya mengalami kejadian selama 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Anda tahu Padahal- dari mana? 2 hari 2 malam itu. Oh, pokoknya kejadiannya kayak gitu. Oh. Pagi saya perang sama orang, Iya. sampai malam, pagi lagi masih perang sama orang, malam. 2 hari 2 malam. Saya jalani mimpi itu. Padahal sebenarnya saya cuma naik angkot, Pak. Oh, lu tidur di angkot tapi Iya. mimpi. Sampai mimpi.
Di mimpi kita 2 hari 2 malam, padahal kita cuma naik angkot. Waktu itu saya naik angkot dari Jakarta sampai Surabaya. Berarti jauh juga ya. Ya iyalah lu. Naik angkot kok jurusan mana sih lu dari Kalau angkot kan namanya juga angkutan kota. Ya, Jakarta sama Surabaya kan juga kota, Pak. Maksudnya di kota aja jalannya. Oh, di kota sendiri. Gitu. Oh, itu kejauhannya. Terus ini masalah waktu di dalam mimpi itu juga berubah. Di mimpi kan kita bisa malam, siang, ya kan? Kita tidurnya malam, mimpinya siang. Karena satuan waktu di dalam mimpi itu berubah. Kadang-kadang 2 hari dalam mimpi, di kenyataan itu cuma 1 jam. Kadang-kadang 5 hari dalam mimpi, di kenyataan cuma 2 menit. Ini kasihan ya kalau orang lagi puasa, Pak. Kenapa? Di puasa kan kita tidurnya ibadah. Iya. Pas kita puasa udah lapar, kita ibadah, kita tidur. Pas kita tidur kita mimpi, kita puasa. Sampai berbuka. Alhamdulillah. Tapi pas bangun ternyata kita baru tidur 5 menit. Kan PHP, Pak ya? Makanya berdoa. PHP kan? Doa sebelum bobo. Iya. Terus yang menarik juga itu adalah mimpi sambil berjalan. Mimpi sambil berjalan. Bagaimana Pak? Yang tadi tuh, walker. Sleepwalker. Sleepwalker. Itu saya pernah mengalami juga, Pak. Dulu, saya waktu itu masih SMP apa? Oh, ini SMP tuh di mana ya waktu dulu kamu? Di kampung, Pak. Enggak, di mana, di Sulawesi ya? Sulawesi. Kamu mimpi berjalan. Waktu SMP di Sulawesi berjalan. Ke Surabaya. Bangun udah di Jawa ya. Udah di Pulau Jawa juga, Pak. Tapi memang ini saya terjadi, Pak. Saya tidur waktu itu saya tidur. Waktu itu saya tidak tidur di rumah. Tapi saya lagi jaga kebun. Karena waktu itu kan banyak hewan-hewan hama. Jadi saya lagi jaga, saya ketiduran. Terus saya mimpi sambil berjalan. Entahlah berapa lama saya berjalan tuh, Pak. Iya. Entahlah. Ya maksudnya kan saya tidak tahu karena tidak ada waktu di situ kan. Saya masuk ke dalam hutan mungkin sekitar itu bangun-bangun, Pak. Saya sudah di dalam hutan. Saya jalan dari kebun ke dalam hutan. Ke dalam hutan. Itu saya tidak bisa pulang, Pak. Kenapa? Karena waktu masuk itu saya tidur, Pak. Kan orang tidur, tidak tahu jalan. Kalau saya bangun, saya jalan kan saya, tadi belok sini. Kalau orang tidur itu tidak bisa, Pak. Makanya itu yang bahaya itu mimpi sambil jalan. Jangan sampai dia tersesat. Oh, iya benar kan, juga. Iya, tapi benar juga. Iya betul. Iya. Mimpi jalan itu lebih bahaya. Iya. Tapi apapun tentang mimpi, Bianca percaya sama mimpi, tidak percaya dengan mimpi, saya percaya dengan mimpi. Tapi satu yang pasti, mimpi saya dan Bianca akan terwujud. Amin. Ayo semua kita bilang amin. Coy. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kan saya belum merit kok saat mimpi hamil. Iya. Ini mimpi buruk atau mimpi baik? Mengatasi masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Diplomasi Ami Ciawi dan juga teman-teman dari STIT Tarbiyatun Nisa Sentul. Kita lanjutkan lagi. Sekarang saya nanya sama Mbak Binjar, bagaimana sih ada kelompok, apakah memang yang namanya mimpi itu ada apa kebiasaannya mimpi-mimpi pasti mimpi sih begini gitu. Gini Kang Denny, sebetulnya berjuta-juta jenis mimpi. Jadi kita juga harus memilahnya bahwa ada mimpi yang memang bisa diartikan. Iya, ada mimpi yang tidak. Iya. Sama seperti tadi ada jam-jam tertentu, Titiyoni, Gondoyoni dan Puspo Tajem. Iya. Kemudian mimpi biasanya selalu kecenderungan mengalami hal yang satu tema, satu kejadian. Seperti misalnya mimpi di sekolah, mimpi dikejar-kejar, mimpi bisa terbang, mimpi ketemu sama orang meninggal. Ya. Kemudian di dalam kajian mimpi yang bertema sama, belum tentu semuanya bisa diartikan arti atau kesimpulannya. Memang ada yang berarti, ada yang tidak. Seperti misalnya kayak mimpi
ketemu orang yang sudah meninggal. Di dalam primbon itu artinya adalah horin dari sang yang sudah meninggal itu. Iya. Untuk meminta didoakan sama yang masih hidup. Oh, begitu. Seperti itu. Iya. Ingetin gitu ya, Pak ya. Ada mimpi yang bermakna kebalikan, ada mimpi yang bermakna sesungguhnya. Kalau yang kebalikan misalnya seperti bagi wanita yang masih single, beliau bermimpi sedang hamil. Jangan khawatir, karena artinya justru positif. Yaitu tujuannya akan berhasil. Oh, artinya seperti itu. Tapi kan harus nikah dulu maksudnya ya. Makanya jadi kan saya belum married kok saya mimpi hamil. Iya. Ini mimpi buruk atau mimpi baik? Tapi itu mimpi baik. Maksudnya tuh dia kalau punya keinginan dia bisa tercapai, bukan masalah hamilnya. Betul. Gitu. Selanjutkan mimpi yang bermakna sesungguhnya. Kembali lagi bahwa arti mimpi adalah sesuatu hal atau gambar semu yang masuk karena ada yang kita pikirkan atau aktivitas kita. Betul. Jadi tidak semua mimpi yang kita alami mengandung makna, arti atau petunjuk ya. Sebab mimpi itu hanya dipengaruhi oleh aktivitas kita yang lebih banyaknya. Seperti itu. Iya, terima kasih Mbah Mijan. Dan waktunya sekarang Kang Maman Notulen, silahkan. Dari mana tuh, Kang? Dari mimpi gundul. Main gundul tadi. Baik. Terserah kepada kita masing-masing ingin memahami hakikat, stimulus, dan sumber kemunculan sebuah mimpi dari sudut pandang mana. Entah itu dari sudut mazhab psikodinamika Sigmund Freud, sesuai bukunya The Interpretation of Dreams, atau Carl Jung, atau dari ahli tasawuf falsafi kelahiran Spanyol, Ibnu Arabi, yang berkaitan dengan mata batin. Atau dari sisi pandang Usman Najati, yang membagi mimpi dalam ru'ya, mimpi yang untuk menyingkap misteri alam gaib atau futuristik, dan ahlam, mimpi yang sulit ditakwil. Ru'ya yang baik menurutnya, semua kabar gembira itu berasal dari Allah. Yang menyusahkan datang dari setan, dan ada yang netral yang disebabkan oleh perhatian manusia terhadap satu hal. Kita toh mengenal ru'ya atau mimpi Nabi Ibrahim, yang kemudian dari sana kita rayakan Idul Adha setiap tahun. Mimpi Nabi Yusuf, 11 bintang, matahari dan rembulan, yang bersujud kepadanya sebagai tanda kenabian, atau mimpi Muhammad SAW bahwa suatu saat kelak ia akan bisa kembali ke Mekah dan Masjidil Haram, yang kemudian terwujud sebelum perdamaian Hudaibiyah. Jadi silahkan ingin memaknai mimpi semata sebagai apa, asal tidak tenggelam dalam pusaran mistis apalagi kekufuran. Terakhir, meski rakyat Indonesia punya mimpi berjuta-juta, masing-masing punya mimpi sendiri-sendiri, tapi jangan sekali-kali melupakan mimpi kita bersama yang sangat indah, yang terwujud dalam preambul Undang-Undang Dasar kita. Terwujudnya rakyat yang sejahtera dan cerdas dalam kehidupan berbangsa. Bermimpilah setinggi langit, kata Bung Karno, agar jikapun engkau jatuh, engkau hanya akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang sangat luar biasa yang sudah bersama-sama dengan kita. Saya hanya mengutip kata-kata dari seorang Oki Lukman tadi, bahwa sebelum Anda tidur agar mimpinya Anda memang terprogram, jadi berdoalah. Moga-moga mimpi Anda selalu positif. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.